seperti galian pasir, galian tanah, batu, dan bata. Yang ketiga, ada bidang usaha pabrikasi, seperti industri perakitan atau sintesis. Yang keempat, bidang usaha konstruksi, konstruksi bangunan, jembatan, pengairan, jalan raya, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, bidang usaha perdagangan, grosir, agen, dan ekspor-impor. Yang bidang jasa keuangan, perbankan, asuransi, dan koperasi. Yang ketujuh, bidang jasa perseorangan, potong rambut, salon, laundry, dan catering. Yang kedelapan, ada bidang usaha jasa kedua umum, seperti pengangkutan, pergudangan, dan distribusi. Dan yang terakhir ada bidang usaha jasa wisata atau usaha jasa pariwisata, pengusahaan objek dan daya tarik wisata, dan usaha sarana wisata. Yang kedua, bentuk usaha dan kepemilikan yang akan dipilih. Ada beberapa kepemilikan usaha yang dapat dipilih, di antaranya perusahaan perseorangan, persekutuan, atau dua macam anggota sekutu umum dan sekutu terbatas, perseroan, firma. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, disampaikan terima kasih kepada terima kasih. ya. Lalu penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Milwas Saukiah. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan melanjutkan adalah tempat usaha yang akan dipilih. Dalam menentukan tempat usaha, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, di antaranya apakah tempat usaha tersebut mudah dijangkau oleh konsumen atau pelanggan maupun pasar, apakah tempat usaha dekat dengan sumber tenaga kerja, apakah dekat ke akses bahan baku dan bahan penolong lainnya seperti alat pengangkut dan jalan raya. Yang keempat, organisasi usaha yang akan digunakan. Kompleksitas organisasi usaha tergantung pada lingkup atau cakupan usaha dan skala usaha. Fungsi internship dasarnya adalah kreativitas dan inovasi, sedangkan manajerial dasarnya adalah fungsi manajemen. Semakin kecil perusahaan, maka semakin besar fungsi internshipnya. Tetapi semakin kecil fungsi manajerial yang dimilikinya. Yang kelima ialah lingkungan usaha. Lingkungan usaha dapat menjadi pendorong maupun penghambat jalannya perusahaan. Lingkungan yang dapat mempengaruhi jalannya usaha atau perusahaan adalah lingkungan mikro dan lingkungan makro. Kedua, membeli perusahaan yang sudah didirikan. Banyak alasan mengapa seseorang memilih membeli perusahaan yang sudah ada daripada mendirikan atau merintis usaha baru, antara lain memiliki peluang untuk membeli dengan harga yang dapat ditawar, membeli resiko lebih rendah, lebih mudah. Perusahaan yang sudah ada juga mengandung permasalahan. Masalah eksternal yaitu lingkungan, misalnya banyaknya pesaing dan ukuran peluang pasar. Masalah internal yaitu masalah-masalah yang ada dalam perusahaan, misalnya image atau reputasi perusahaan. Ketiga, kerjasama manajemen adalah kerjasama manajemen untuk menjalankan perusahaan cabang penyaluran ini. Dari Fetching ada memberi hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha dari perusahaan induk. Perusahaan induk adalah perusahaan yang memberi lisensi, sedangkan franchise adalah perusahaan pemberi lisensi penyalur atau dealer. Selanjutnya, beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam memulai usaha yaitu: pertama, memilih nama dan membuat logo. Yang kedua, memilih tempat usaha. Yang ketiga, membeli perlengkapan. Keempat, pemenuhan terhadap mesin dan alat produksi, merekrut pegawai.
melakukan training, persiapan, dan uji coba. Yang keenam, memproduksi alat-alat promosi. Yang ketujuh, pilihan secara legal atau informasi. Yang kedelapan, peresmian. Yang kesembilan, proses tambahan. Dan yang terakhir, belajar dan common mistake. Selanjutnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merintis usaha baru, antara lain bidang usaha dan jenis usaha yang akan dirintis, bentuk usaha dan bentuk kepemilikan usaha yang akan dipilih, tempat usaha yang akan dipilih, organisasi usaha yang akan digunakan, jaminan usaha yang mungkin diperoleh, lingkungan usaha yang akan berpengaruh. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan tempat usaha yaitu dekat dengan konsumen, dekat dengan sumber tenaga kerja, dekat dengan bahan baku. Kembali lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Saukia. Selanjutnya saya sendiri yang akan menyampaikan materi. 4 pendekatan dasar dalam menentukan nilai wajar sebuah bisnis. Penilaian berdasarkan aktiva, mengukur bisnis dengan melihat nilai aktivanya, melibatkan perhitungan nilai buku aktiva, nilai pengganti aktiva, dan nilai likuidasi aktiva. Penilaian berdasarkan pasar, sesuai harga perusahaan yang setara. Penilaian berdasarkan laba, melihat nilai perusahaan berdasarkan laba potensial di masa mendatang. Penilaian berdasarkan perputaran uang atau arus kas, dengan membandingkan antara expected dan required rate of dari investasi. Slide selanjutnya. Berikut hasil wawancara dari kelompok kami dengan seorang pengusaha palawija dari narasumber yaitu Bapak Heru Budingan. Menurut beliau, hal-hal yang harus dilakukan ketika merintis usaha baru diantaranya meriset diri sendiri atau mengetahui passion kita. Yang kedua, meriset pasar untuk mengetahui market. Yang ketiga, mencari supplier yang memang memiliki kualitas bagus dan harganya bersaing atau loyal. Ketika ketiga hal tersebut sudah berjalan, lalu lakukan dari hal yang paling terkecil. Jangan terlalu berambisi untuk mendapatkan keuntungan yang besar terlebih dahulu, karena dalam merintis sebuah usaha itu, menanamnya cukup lama, namun kita akan mendapatkan buah yang manis dari lamanya penantian tersebut. Sifat yang harus dimiliki adalah kita harus selalu istiqomah, teliti, harus banyak belajar dari pengalaman, pantang menyerah, selalu tumbuhkan kepercayaan kepada customer dan supplier. Slide selanjutnya. Yaitu merintis usaha baru dan model pengembangannya. Metode ini terwujud dalam pembentukan dan pendirian usaha baru dengan menggunakan modal, ide, organisasi, manajemen. Metode ini adalah yang paling luas. Secara umum, ada 3 bentuk usaha yang baru yang dapat dirintis, yaitu yang pertama, perusahaan milik sendiri atau sole proprietorship, bentuk usaha yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh seseorang. Persekutuan, partnership, suatu kerjasama, asosiasi, 2 orang atau lebih yang secara bersama-sama menjalankan usaha bersama. Yang terakhir, perusahaan berbadan hukum atau corporation, perusahaan yang didirikan atas dasar badan hukum dengan modal saham-saham. Selanjutnya. Sesuai dengan konsep kewirausahaan, telah dikemukakan bahwa untuk memasuki dunia usaha atau bisnis, seseorang harus berjiwa wirausaha sebagai pengelola dan pemilik usaha atau business owner manager atau pelaksana usaha kecil, small business operator. Ia harus memiliki kecakapan untuk bekerja, kemampuan mengorganisir, kreatif, dan lebih menyukai tantangan. Berdasarkan pendekatan inside out, untuk memulai usaha, seseorang calon wirausaha harus berdasarkan pendekatan inside out untuk memulai usaha. Seseorang harus memiliki kompetensi usaha. Menurut Norman Scarborough, kompetensi usaha yang diperlukan seseorang calon wirausaha meliputi kompetensi. Menurut Norman Scarborough, kompetensi usaha yang diperlukan seorang calon usaha meliputi kemampuan teknik, kemampuan pemasaran,
kemampuan finansial, dan kemampuan hubungan. Slide terakhir, yaitu tahapan-tahapan dalam merintis usaha baru. Yang pertama, diawali dengan adanya ide, lalu mencari sumber dana dan fasilitas barang, uang, dan orang. Sumber dana tersebut bisa berasal dari badan keuangan atau bank, berupa kredit, atau orang yang bersedia sebagai penyandang dana. Objek bisnis memiliki pasar. Dan terakhir, memperhatikan peluang pasar sebelum produk diciptakan. Baik, itu tadi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, rekan semua. Terima kasih. Silahkan dilanjutkan ini ya. Oke. Bisa di chat kita ini di WA Group atau mungkin langsung disampaikan saja di forum. Kalau Bromo, Bu, paket yang saya sarankan, turun, cari makan, habis itu nggak usah mandi, Bu. Naik, apa? Kayak sungai, Pak. Kontak saya, Bu, nanti kita pandu meskipun nggak. Kalau mau ke Mojokerto, monggo, tempat bisa tanya ini, bisa tanya Mojopahit itu. Kak Cindy, boleh bantu share screen? Oh iya, bentar ya, Ci. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Dr. Iwan Purwanto MPD dan teman-teman sekalian. Kelompok 1, saya Warsina Indenirum sebagai moderator dan ada Kak Mutmainah sebagai
pemateri, dan ada Kak Nur Fahmi sebagai pemateri. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada pemateri. Baik, terima kasih Kakak Moderator. Di sini materi pertama yang akan saya paparkan adalah kajian teori. Menurut Pak Muhammad Faizal, SSI LGED, seorang wirausahawan yang menggeluti bisnis di HNI atau HPAI, kewirausahaan itu menurut saya adalah kegiatan memudahkan urusan orang lain yang menjadi ladang penghasilan. Dan menurut Pak Faiz, ciri dari seorang wirausahawan, ciri-ciri seorang yang mau berwirausaha menurut saya harus memiliki karakter mampu, yaitu M-nya itu mau, A antusias, M mandiri, P positif, dan U-nya ulet. Menurut Pak Faiz, keuntungan dalam berwirausaha adalah kita membangun impian kita sendiri, di mana kalau kita menjadi karyawan, kita habiskan waktu untuk membangun impian bos tempat kita bekerja. Dengan berwirausaha, kita bisa menjadi manusia yang lebih bermanfaat suatu hari, bisa memperkerjakan dan membantu banyak orang. Menurut Pak Faiz, berwirausaha dalam konsep Islam adalah, dalam Islam berwirausaha atau bisnis itu merupakan hal yang mulia, karena 9 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga adalah kaya raya dan mereka seorang pembisnis. Materi selanjutnya, pengertian kewirausahaan. Kewirausahaan adalah suatu usaha untuk menentukan, mengembangkan, kemudian menggabungkan inovasi, kesempatan, dan cara yang lebih baik agar memiliki nilai yang lebih dalam kehidupan. Kewirausahaan dan wirausaha sendiri merupakan sebuah upaya yang melibatkan sumber daya lainnya seperti sumber daya alam, model, dan teknologi, sehingga dapat menciptakan kekayaan dan kemakmuran melalui penciptaan lapangan kerja, penghasilan, dan produk yang diperlukan masyarakat. Yang ketiga, ini ada karakteristik kewirausahaan. Kewirausahaan dalam perspektif ekonomi dapat dijelaskan dari aspek peluang, sebagaimana beberapa ahli mendefinisikan kewirausahaan sebagai tanggapan yang dilakukan seseorang terhadap peluang-peluang usaha yang diwujudkan dalam berbagai tindakan dengan berdirinya sebuah unit usaha sebagai suatu hasil dari tindakannya. Adapun menurut David, karakteristik yang dimiliki oleh seorang wirausaha memenuhi syarat-syarat keunggulan bersaing bagi suatu perusahaan atau organisasi, seperti inovatif, kreatif, adaptif, dinamik, kemampuan berintegrasi, kemampuan mengambil resiko atas keputusan yang dibuat, integritas, daya juang, dan kode etik niscaya mewujudkan efektivitas perusahaan atau organisasi. Baik, terima kasih pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Nur Fahmi. Silakan Kak Nur Fahmi. Ya, baik Kak, terima kasih. Sebelumnya Kak, apakah suara saya jelas Kak? Agak kerasa-kerasa Jelas. Iya Kak, di off-cam aja kali. Iya Kak. Baik Kak, saya di sini akan melanjutkan memaparkan materi kita hari ini, yakni keuntungan dalam berwirausaha. Jadi keuntungan dalam berwirausaha itu diantaranya ada otonomi, yakni pengelolaan yang bebas dan tidak terikat membuat wirausaha memposisikan seseorang menjadi bos yang memiliki kehendak terhadap kontrol bisnisnya. Jadi dia tuh kalau kita berwirausaha ya kita bosnya gitu, kita nggak kerja sama orang lain gitu. Terus yang kedua, tantangan awal dan perasaan motif berprestasi. Peluang untuk mengembangkan konsep usaha yang dapat menghasilkan keuntungan sangat memotivasi wirausaha. Kemudian yang ketiga, kontrol finansial atau pengawasan keuangan. Bebas dalam mengelola keuangan dan merasa kekayaan sebagai milik sendiri.
Yang terakhir, memiliki legitimasi moral yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan dan menciptakan kesempatan kerja. Hal ini dikarenakan target entrepreneur adalah masyarakat kelas menengah dan bawah. Maka entrepreneur memiliki peran penting dalam proses trickling down effect. Ya, slide selanjutnya Kak Cindy. Adapun kerugian dalam wirausaha diantaranya yang pertama, pada awalnya seorang wirausahawan harus bekerja dengan waktu yang lama dan sibuk. Untuk awal-awal merintis sebuah usahanya, pasti dia harus mengorbankan banyak waktu, jarang istirahat, jarang refreshing, gitu. Sedikit sekali waktu untuk kepentingan keluarga, rekreasi. Hampir semua waktu dihabiskan untuk kegiatan bisnis. Kemudian yang kedua, beban tanggung jawab. Wirausaha harus mengelola semua fungsi bisnis, baik pemasaran, keuangan, personil, maupun pengadaan dan pelatihan. Kemudian yang ketiga, kecilnya margin keuntungan dan kemungkinan gagal. Karena wirausaha menggunakan keuntungan yang kecil dan keuangan milik sendiri, maka margin laba atau keuangan yang diperoleh akan relatif kecil dan kemungkinan gagal juga. Selanjutnya Kak Cindy. Ya. Kemudian adapun konsep-konsep kewirausahaan dalam Islam, yakni kewirausahaan merupakan salah satu cara yang dilakukan seorang muslim untuk memperoleh rezeki serta kebahagiaan maupun keberhasilan di dunia akhirat. Agama Islam mengajarkan keseluruhan tata cara untuk berbagai aspek dalam kehidupan, termasuk mengenai bisnis dan kewirausahaan. Dalam agama Islam, konsep kewirausahaan memiliki dua bentuk dimensi, yakni dimensi vertikal, hablum minallah, serta dimensi horizontal, yakni hablum minannas. Dimensi vertikal menghubungkan antara seorang muslim dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Sementara dimensi horizontal menghubungkan seorang manusia dengan sesamanya. Nilai-nilai Islam dalam konsep kewirausahaan dapat disimpulkan ke dalam 4 bentuk nilai. Yang pertama, yakni tauhid. Kemudian atau keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, diskriminasi dalam bentuk apapun. Yang kedua, yakni nilai keadilan, di mana kegiatan didasarkan pada perasaan sama rata dan sama rasa, tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Nilai yang ketiga adalah nilai hasil kegiatan tersebut. Suatu bentuk kegiatan seharusnya memberikan hasil kepada para pelaku di dalamnya yang telah bekerja sesuai proses kegiatan tersebut. Dan nilai keempat adalah nilai sukarela ataupun ikhlas. Nilai ini menekankan bahwa seluruh kegiatan yang berdasar pada nilai keikhlasan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala akan menimbulkan hasil yang baik. Baik Kak, sekian pemaparan dari kelompok 1. Saya alihkan kembali kepada moderator. Baik Kak, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditulis di kolom chat ya. Selanjutnya, saya persilakan kepada kelompok 7 dari kelas E. Kelas E. Kak Cindy, maaf, ini aku mau share screen, tapi Zoom-nya kenapa nggak bisa masuk ya?
Eh, Halo Kak Mariam, ini langsung dimulai aja apa gimana? Boleh share screen nggak Kak? Aku sendiri. Soalnya ini ada yang salah gitu. Mariam aja Yang jadinya. di-share ada kesalahan. Ya. Oh iya. Oke, maaf ya. Pasti. Udah ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Sebelumnya mohon maaf kepada kakak-kakak dan teman-teman, saya tidak bisa on cam karena kondisinya tidak memungkinkan untuk on cam. Ya udah, perkenalkan nama saya Mariam dari Balikpapan selaku moderator dan 3 kakak pemakal hari ini yaitu Kavi, Karafia, dan Kaminda. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai presentasi hari ini dengan judul Cara Merintis dan Modal Pengembangan Usaha Baru. Buat kakak pemakal pertama, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Maria. Di sini Winda akan memaparkan tentang cara memulai usaha baru. Sebenarnya Kak, cara memulai suatu usaha atau memasuki usaha itu ada tiga. Pertama, starting, yaitu merintis usaha yang baru. Usaha yang sebelumnya tuh nggak ada, tapi kita benar-benar baru rintis di sana. Terus habis itu yang kedua itu membeli perusahaan orang lain. Perusahaannya tuh udah ada, tapi kita beli ke sana, kita beli itu. Nah, terus habis itu yang ketiga itu kerjasama manajemen. Jadi kita lebih ke kerjasamanya, bukan kita ngebelinya. Nah, fokus kita itu sekarang di merintis usaha baru. Gimana sih caranya merintis usaha baru? Kenapa sih kita harus merintis usaha baru? Emang apa bedanya sih sama kalau kita membeli perusahaan orang lain sama kita merintis perusahaan yang baru gitu. Nah, jadi gini Kak, merintis usaha apalagi nih ya di zaman milenial gitu, itu kan biasanya sekarang ini yang lebih berkembang itu di bisnis kreatif ya Kak. Bisnis kreatif itu apa? Bisnis kreatif itu bisnis yang dalam proses pembuatannya produk-produknya itu membutuhkan kreativitas Kak, sehingga menghasilkan nilai seni serta nilai jual yang lebih tinggi. Contohnya gimana? Contohnya ada orang nih yang jual pulpen, tapi jualnya tuh biasa-biasa aja. Pulpen ya sama aja kayak pulpen dari zaman dulu sampai sekarang gitu. Kayak gini bentukannya. Tapi ada juga orang yang ngejual pulpen, dia tuh dimodifikasi Kak pulpennya. Dikasih manik-manik lah, dikasih hiasan lah. Itu kan nanti membuat harga jualnya lebih tinggi ya, ngebuat minat pasarnya juga lebih tinggi. Nah, itu namanya bisnis kreatif. Jadi, kita harus bedain dulu nih Kak, pertama-tama. Kita harus bedain mana dagang, mana bisnis. Kalau bisnis itu udah pasti dagang, tapi kalau dagang itu belum tentu bisnis. Maksudnya gimana, Winda? Maksudnya itu kalau kita dagang, kita tuh cuma jual apa adanya, kita cuma jual atur, intinya hari ini mah laku aja, semoga aja besok laku gitu, kayak gitu aja, nggak ada inovasi, nggak ada kreativitasnya sama sekali. Tapi kalau bisnis, itu tuh ada kreativitasnya, ada inovasinya. Kita udah ngelakuin inovasi ini nih, kita udah ngelakuin kreativitas sampai di sisi ini, sampai di titik ini.
kira-kira apa ya inovasi baru yang bisa kita lakuin biar makin banyak orang yang beli produk kita begitu. Nah, saat ini tuh bisnis kreatif berkembang. Mau itu fashion, mau itu kuliner, ataupun produksi barang-barang kebutuhan sehari-hari itu berkembang pesat sekarang. Dan yang menguasai itu, kebanyakan itu orang-orang milenial. Makanya coba deh kita bayangin, bisnis-bisnis sekarang tuh kayak gimana sih? Bisnis-bisnis sekarang tuh kayak bisnis-bisnis kopi shop yang ada di sekitar kita tuh. Kan kalau kita ngelihat mereka itu nggak ngejual, mereka itu nggak sekedar ngejual, oh ini kopi gitu, nggak ngejual ke arah itu aja, tapi mereka itu berusaha ngejual tempatnya, mereka itu berusaha ngejual kenyamanannya, kira-kira tempatnya itu estetik atau enggak ya, kira-kira tempatnya itu instagramable banget enggak sih gitu. Sekarang itu lebih ke arah sana, makanya bisnis yang sekarang, rintisan usaha baru sekarang itu lebih ke bisnis-bisnis yang berbau teknologi. Kenapa yang berbau teknologi? Karena bisnis-bisnis tersebut itu didominasi oleh kaum milenial, di mana kaum milenial itu lebih aktif gitu tentang teknologi, lebih pro tentang teknologi. Makanya mereka itu kalau ngejual barang nggak cuma di offline aja, nggak cuma di toko aja, tapi mereka itu juga ngejual di online shop, mereka juga ngejual di marketplace atau apa gitu. Nah, kalau tadi kan itu secara nasionalnya ya, secara nasionalnya itu kayak tadi contohnya tuh pulpen, jadi pulpennya tuh kayak lebih dikreatifin lagi, lebih diinovasiin lagi, biar menambah daya jual dan menambah daya minat konsumen gitu. Nah, kalau yang internasionalnya apa? Internasionalnya itu yang bakal kita bahas itu sekarang startup. Wah, lagi booming banget tuh ya, Takemalik startup contohnya. Nah, startup itu apa sih sebelumnya? Nah, jadi startup itu adalah rintisan usaha bisnis yang dapat berbentuk sebuah perusahaan, sebuah kerjasama kemitraan, atau organisasi sementara yang dengan pengembangan kapasitas dan kemampuan teknis maupun manajerial kewirausahaannya berpotensi untuk menumbuhkan nilai usaha dan daya saing secara inovatif dan kreatif dalam jangka waktu tertentu. Ini nih yang lagi digecer-gecerin banget sama pemerintah. Pemerintah itu bahkan ngasih bantuan-bantuan bagi siapa? Bagi kelompok yang mau startup gitu. Kenapa pemerintah itu sampai memberi bantuan, sampai support kayak gitu? Karena pemerintah itu punya target. Targetnya itu apa? Targetnya itu meningkatkan startup yang ada di Indonesia. Targetnya itu meningkatkan indeks kewirausahaan di Indonesia, karena orang Indonesia itu takut bisnis, karena orang Indonesia itu takut jualan, takut nanti nggak ada yang beli, nanti rugi gitu-gitu. Sedangkan kalau di negara maju ya, kalau di negara maju angka kewirausahaannya itu sampai 2%. Nah, di Indonesia kakak tahu nggak berapa? Di Indonesia itu angkanya tuh 0, sekian gitu. Jadi masih jauh banget buat mencapai 2%. Makanya pemerintah itu lebih gencar tuh sekarang tuh. Ayo dong usaha apa kayak gitu. Lebih ke startupnya juga. Nah, terus pertanyaannya, gimana sih cara kita itu memulai usaha, merintis usaha yang baru? Emang ada ya cara-caranya? Emang harus yang ngikutin cara-caranya? Nggak boleh, emangnya ujuk-ujuk mau bisnis mau jualan ya udah jualan aja gitu, atau kita harus ngikutin cara-caranya atau bagaimana gitu. Nah, jadi ada tuh cara-cara merintis usaha baru yang perlu seorang pembisnis itu lakuin. Salah satunya itu adalah rancangan usaha. Rancangan usaha itu apa, Winda? Rancangan usaha itu adalah dokumen tertulis yang
disusun oleh calon kewirausahaan yang memuat seluruh aspek yang berkaitan dengan aktivitas yang direncanakan dalam merintis dan menjalankan gagasan, kegiatan, ataupun perusahaan. Biasa kita nyebutnya bahasa kerennya itu bisnis plan. Nah, bahasa kerennya itu adalah bisnis plan. Terus apa sih fungsinya rancangan usaha? Kenapa sih kita harus membuat rancangan usaha? Emang nggak bisa apa kalau kita ngelakuin bisnis, kalau kita merintis bisnis tanpa rancangan usaha? Jadi gini Kak, jadi rancangan usaha itu perlu dalam kita itu merintis usaha. Kenapa perlu? Karena rancangan usaha itu punya fungsi-fungsinya tertentu. Fungsi dari rancangan usaha itu apa? Fungsi dari rancangan usaha itu untuk menentukan sendiri target, kelayakan, gagasan, kegiatan, atau perusahaan yang dirancang dengan maksud menghindari adanya investasi. Iya benar, dengan maksud menghindari adanya investasi yang tidak menguntungkan. Jadi kayak gini nih, ini tuh layak nggak ya gagasannya? Ini tuh ada nggak ya kolerasinya sama bisnis yang aku ambil? Ini tuh menguntungkan nggak sih? Kalau seandainya nggak menguntungkan, gimana ya cara biar jadi menguntungkan? Terus ini tuh nggak menguntungkannya tuh karena apa sih? Apa bisa diubah sih begitu? Nah, tadi kan fungsi-fungsinya tuh. Nah, manfaatnya apa, Winda? Manfaatnya itu pertama, dia itu sebagai wadah untuk menampung rancangan usaha, Kak. Pertama itu. Kedua, sebagai alat kontrol segala kegiatan yang akan dilaksanakan ketika gagasan itu diimplementasikan, ketika gagasan itu dipraktekkan. Jadi kayak buat kontrol, ini tuh sebenarnya sesuai sama arahannya nggak sih? Ini tuh sesuai sama visi misinya nggak sih gitu. Nah, terus habis itu yang ketiga itu menyampaikan kepada pihak lain maksud dan tujuan penyusunan rancangan usaha. Jadi kita tuh pengennya tuh maksudnya gini loh, kita tuh pengennya maksudnya tuh kita tuh pengennya tuh tujuannya tuh ini loh, nyusun rancangan usaha tuh gitu. Nah, terus habis itu yang keempat itu memperoleh perhatian dan keterlibatan pihak lain untuk membantu, terutama dalam mewujudkan menjadi perusahaan yang nyata. Jadi intinya rancangan usaha ini tuh bisa dibilang sebagai petunjuk dalam pelaksanaan, dalam evaluasi Kak. Kemudian kita tuh nanti bisa ngajak orang-orang yang ada di sekitar kita, ayo dong jalan bareng gitu, ayo dong kita bikin bisnis bareng, ayo dong kita ngelaksanain bisnis yang ini loh rancangannya, ini loh maksud dan tujuannya, ini loh visi misinya gitu-gitu Kak. Nah, terus emang apa pentingnya sih kita itu harus nulis rancangan usaha? Kan kita juga udah kepikiran ya biasanya dalam pikiran, oh aku tuh pengen bisnis yang visinya tuh kayak gini, yang misinya tuh kayak gini, yang cara jalannya tuh kayak gitu. Kenapa mesti ditulis? Ya, jadi kalau nggak ditulis, ya kita tuh ngejelasin ke orangnya bakalan susah Kak. Kenapa kita ngejelasin ke orang lain tuh bakalan susah? Karena orang lain yang kita jelasin itu pasti punya pemikiran sendiri, punya gambaran sendiri, dan kadang gambarannya itu nggak sesuai sama yang kita pengen gitu. Kita maksudnya A, dia nangkepnya B, dia nangkepnya C, kan jadi nggak nyambung kan, jadi nggak kontras. Nah, makanya itu tuh kita tulis nih, misalkan ibaratnya tuh kayak apa ya, proposal lah ya, kalau seandainya di organisasi kita tulis nih proposal, oh ini gini, ini visi misinya kayak begini, ini jalan-jalannya kayak begini, ini arahannya kayak gini-gini, produknya kayak gini-gini, ini kita kasih ke orang yang nanti bakalan jadi kemitraan kita atau investor kita gitu. Ini loh, ini yang aku mau, bisnis yang aku mau nih, nanti kamu baca ya. Nah, nanti niatnya kalau seandainya tadi kan orang itu udah baca otomatis orang itu udah kegiring sama apa? Udah kegiring sama arahan yang kita maksud. Jadi arahannya udah masuk tuh, arahannya udah sama tuh.
maksud dan tujuannya udah sama tuh, udah sepemikiran tuh sama kita. Jadi seluruh pelaksanaannya itu bismillahnya, insya Allahnya nanti bakalan sesuai sama rencana usahanya, sama yang kita mau gitu. Nah, terus gimana sih caranya kita itu ngebuat rancangan usaha gitu? Emang kalau ngebuat rancangan usaha itu ada step by stepnya gitu nggak sih? Ada yang harus diperhatiin gitu nggak sih? Atau ya udah sih kita nulis aja intinya visi misi kayak begini gini, nulis ngalur ngidur aja atau emang ada ada yang perlu diperhatiin di situ? Iya Kak. Jadi dalam menulis rancangan usaha, kita harus memperhatikan unsur-unsur rancangan usaha. Unsur-unsur rancangan usaha itu ada berapa? Unsur-unsur rancangan usaha itu ada 4. Yang pertama, tentunya rencana. Jadi harus direncanain tuh, maksud kita bisnis ini apa ya? Maksud kita ngelakuin bisnis ini tujuannya itu apa ya? Nah, terus habis itu yang kedua, kok 3 sih? Yang kedua itu usulan. Jadi harus ada bisnis plan-nya, bisnis plan yang akan menjadi dasar jalannya usaha dan informasi bagi pihak lain gitu. Jadi kira-kira aku ngelakuin bisnis ini tuh jalannya gimana ya? Kira-kira aku ngelakuin bisnis ini tuh pengennya online atau pengennya offline aja atau pengennya kedua-duanya digabung atau gimana? Terus habis itu yang ketiga, tentunya kalau kita buat bisnis plan itu kita tuh harus memuat hal-hal yang mikro dan makro. Kita harus sistematis, jangan makro-makro aja, mikro-mikro aja, tapi harus dua-duanya gitu, memuat dua-duanya. Harus makro jalan, mikro juga jalan. Maksudnya gimana? Maksudnya mulai dari hal-hal yang kecil tuh, hal-hal yang kira-kira tuh pelaksanaan produksinya gimana sih? Terus sebenarnya produk yang pengen kita jual tuh kayak gimana sih? Gitu. Nah, terus sampai ke hal-hal yang kayak visi misi, terus juga slogan bagi pendiri dan karyawannya nanti itu gimana. Nah, terus habis itu yang keempat nih, yang terakhir, bisnis plan itu harus fleksibel. Bisnis plan itu nggak boleh kaku. Maksudnya gimana? Bisnis plan kok harus fleksibel, nggak boleh kaku? Jadi dalam bisnis plan kita tuh boleh kok, kita boleh ngubah-ngubah hal-hal yang emang perlu kita ubah. Kok mana hal-halnya diubah? Jadi gini intinya bukan bisnisnya yang diubah, tapi hal-hal yang menurut kita harus berubah. Kayak misalnya visi misinya harus berubah. Kenapa visi misinya harus berubah? Karena udah nggak sesuai dong sama zamannya. Pengennya sekarang kita itu serba online, tapi kita masih kaku aja, kita masih aja ngikutin bisnis plan yang dulu, kita masih aja ngikutin bisnis plan yang yang cenderung offline, nggak mau online, kita nggak mau inovasi, kita nggak mau kreatif. Nah, itu juga nggak bisa gitu Kak. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Afi. Oke, baik, akan saya lanjut dari proses memulai usaha atau bisnis. Jadi adapun jenis dan bentuk bisnis yang akan dijalani pastinya itu mempunyai proses. Nah, proses-proses tersebut itu yang pertama ada ide. Penemuan tidak sengaja dan pencarian ide dengan dasar pertimbangan. Banyak kalangan mencari ide baru dengan melakukan beberapa usaha. Nah, usaha ini dapat dilakukan dengan cara magang pada usaha lain atau dengan cara membaca beberapa tabloid atau majalah untuk mengembangkan pikiran secara serius mengenai ide membuka sebuah usaha baru. Selanjutnya ada modal. Nah, dalam hal ini modal yang dimaksud itu bukan saja modal berupa uang, tetapi juga berupa barang, orang atau tenaga kerja, dan juga fasilitas. Modal berupa uang atau sumber dana tersebut dapat diperoleh dari kekayaan sendiri, dari badan-badan keuangan seperti bank, pegadaian, koperasi, dan juga dari orang-orang yang bersedia menjadi penyandang dana atau investor atau penanam modal. Selanjutnya ada barang dan jasa. Menentukan barang dan jasa yang akan dijadikan sebagai objek bisnis tentunya harus memiliki pasar atau dibutuhkan konsumen dan laku di pasaran.
Untuk itu diperlukan analisis pasar terkait barang dan jasa terlebih dahulu. Selanjutnya ada pasar. Nah, mengamati peluang besar sebelum menciptakan barang dan jasa atau barang dan jasa apa yang sedang banyak diminati oleh konsumen. Selanjutnya ada profit. Bila peluang besar sudah tersedia, maka tinggal memproduksi barang dan jasa yang telah ditentukan sebagai objek bisnis, memasarkannya, dan segera mendapat keuntungan dari penjualan barang dan jasa yang ditawarkan. Selanjutnya, cara untuk merintis usaha baru. Jadi mentransformasi ide menjadi sebuah bisnis komersial bisa menjadi pengalaman menggembirakan sekaligus penuh tekanan. Melakukan penelitian untuk ide sekaligus mengumpulkan informasi tentang pesaing merupakan hal yang penting. Mulailah untuk mengidentifikasi pasar, menentukan positioning dan proporsi penjualan serta menentukan identitas merek sehingga produk ini mampu bersaing di pasar. Adapun rumus yang dapat digunakan oleh calon usahawan untuk mulai usaha baru yaitu yang pertama what, apa model bisnis yang ingin kita kerjakan? Sebelum kita menjalankan atau mengembangkan sebuah bisnis, tentunya kita harus mengenal bisnis itu secara general. Dengan mengenal sebuah bidang bisnis, kita bisa menjalankan dan mengembangkan bisnis tersebut dengan baik. Selanjutnya why, apa model bisnis yang kita kerjakan? Sebelum kita menjalankan atau mengembangkan sebuah bisnis, tentunya kita harus mengenal bisnis itu secara general dengan pikirkan kembali apa alasan kita dalam memilih sebuah bisnis untuk dijalankan. Apakah kita memilih menjalankan sebuah bisnis karena sesuai dengan hobi, minat, kreativitas yang sedang ditekuni, terinspirasi dari bisnis orang lain yang sukses, atau hanya ingin mengisi waktu luang saja. Selanjutnya ada WOM, menentukan dan memahami target market. Untuk bisnis yang akan dijalankan, kita juga perlu mempelajari karakter orang-orang yang menjadi target market bisnis ini agar kita dapat mempersiapkan cara memasarkan yang tepat pada mereka. Selanjutnya, where, menentukan lokasi bisnis yang tepat seringkali menjadi hal yang sulit bagi seorang pebisnis. Pastikan lokasi bisnis ini sesuai dengan target market bisnis kita, misalnya daerah perkantoran, kampus, perumahan, dan lain-lain. Selanjutnya, when, menentukan waktu operasional bisnis juga termasuk hal yang penting untuk dipersiapkan. Apakah bisnis kita itu akan buka 8 jam sehari selama 1 minggu penuh atau buka 24 jam selama seminggu penuh. Nah, pertimbangan ini juga untuk memperhitungkan segala persiapan usaha dan juga mengembangkan usaha itu ke depannya. Selanjutnya, tentukan orang yang akan terlibat dalam menjalankan bisnis, mulai dari karyawan, partner bisnis, dan orang lain yang dapat membantu dalam menjalankan bisnis tersebut. Nah, tentukan tugas dari masing-masing orang yang akan terlibat dalam bisnis sesuai dengan kemampuan dan bidangnya masing-masing. Selanjutnya yang terakhir, how, bagaimana? Pastikan bahwa kita memiliki strategi dan rencana dalam menjalankan bisnis. Akan lebih baik bila kita mengetahui modal yang dibutuhkan, kualitas dan kuantitas produk yang akan kita jual. Oke, cukup dari saya, dilanjut ke materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Model pengembangan dalam merintis usaha baru. A. Cara untuk memasuki dunia usaha. Sebagai pengelola dan pemula usaha atau pelaksana usaha kecil wirausaha, dapat melakukan 3 cara yang dapat dilakukan apabila kita ingin memulai suatu usaha, yaitu merintis usaha baru atau starting. Seperti yang dijelaskan oleh Kak Winda di awal tadi. Yang kedua, persekutuan, partnership, suatu kerjasama 2 orang atau lebih yang secara bersama-sama menjalankan usaha bersama atau dasar badan hukum dengan modal saham, sesuai dengan konsep kewirausahaan yang telah
kemukakan bahwa untuk memasuki dunia usaha atau bisnis, seseorang harus berjiwa wirausaha. Wirausaha adalah seseorang yang mengorganisir, mengelola, dan memiliki keberanian menghadapi risiko. Sebagai pengelola dan pemilik usaha atau pelaksana usaha kecil, small business operator, ia harus memiliki kecakapan untuk bekerja, kemampuan mengorganisir, kreatif, dan lain-lain. 3. Tahapan-tahapan dalam merintis usaha baru. Diawali dengan adanya ide, mencari sumber dana dan fasilitas barang, uang, dan orang. Sumber dana bisa berasal dari dan 4. Dalam merintis usaha baru ada beberapa hal yang harus diperhatikan. A. Bidang dan jenis usaha yang dimasuki. Beberapa bidang usaha yang bisa dimasuki antara lain, 1. Bidang usaha pertanian, agriculture. Bidang usaha ini antara lain meliputi pertanian, kehutanan, perikanan, dan perkebunan. 2. Bidang usaha pertambangan atau mining. Bidang usaha ini antara lain meliputi galian pasir, galian tanah, batu, dan bata. Bidang usaha pabrikasi atau manufacturing. Bidang usaha ini antara lain meliputi industri perakitan atau sintesis. 4. Bidang usaha konstruksi. Bidang usaha ini antara lain meliputi konstruksi bangunan, jembatan, pengairan, jalan raya. Bidang usaha perdagangan atau trade. Bidang usaha ini antara lain meliputi retailer, grosir, agen, dan ekspor-impor. Bidang jasa keuangan atau financial service. Bidang usaha ini antara lain meliputi perbankan, asuransi, dan koperasi. Bidang jasa perseorangan, personal service. Bidang usaha ini antara lain meliputi potong rambut, salon, laundry, atau catering. Bidang usaha jasa-jasa umum atau public service. Bidang usaha ini antara lain meliputi pengangkutan, pergudangan, wartel, dan distribusi. Bidang usaha jasa wisata, tourism. B. Membeli perusahaan yang sudah didirikan atau buying. Cara kedua yang bisa kita lakukan dalam merintis usaha baru adalah dengan membeli perusahaan yang telah didirikan atau dirintis dan diorganisir oleh orang lain dengan nama goodwill dan organisasi usaha yang sudah ada. Banyak alasan mengapa seseorang memilih membeli perusahaan yang sudah ada daripada mendirikan atau merintis usaha baru. Antara lain, risiko lebih rendah, lebih mudah dalam memasuki dunia usaha, dan memiliki peluang untuk membeli dengan harga yang dekat. Meskipun demikian, membeli perusahaan yang sudah ada juga mengandung permasalahan, yaitu masalah eksternal, contohnya lingkungan, banyaknya pesaing, dan ukuran peluang pasar. B. Masalah internal, yaitu masalah-masalah yang ada dalam perusahaan, misalnya citra atau image, atau reputasi perusahaan. Sebelum melakukan kontrak jual beli perusahaan yang akan dibeli, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dan dianalisis oleh pembeli. C. Kerjasama manajemen atau waralaba, franchising. Cara ketiga dalam memasuki dunia usaha adalah kerjasama manajemen atau yang biasa dikenal dengan istilah waralaba atau franchising. Franchising adalah suatu kerjasama antara entrepreneur, franchise dengan perusahaan besar dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha. Secara sederhana, model usaha ini dapat digambarkan sebagai kerjasama manajemen untuk menjalankan perusahaan cabang. Baik, bisa dilanjutkan oleh Kak Mariam. Baik, terima kasih Kak. Baik, akan saya lanjutkan. Berikut hasil wawancara dari Kak Sabrina, seorang penjual masker organik. Terus ada Kak Mutia Kamila, owner dari Nighting Clothes, dan Ustadz Muhammad Khairil, owner dari Teh Good Oke. Hasil wawancara kami dari narasumber Kak Sabrina, seorang penjual masker organik. Beliau menceritakan perjalanannya merintis usaha. Beliau bilang, awalnya sih aku nggak langsung jualan masker organik ya. Jadi pas aku 1 SMA, banyak banget yang ngomongin soal One Direction. Terus banyak banget teman aku yang suka sama Wandi ini, termasuk aku juga. Terus kita kesusahan buat ngedapetin merchandise-nya. Merchandise itu kayak album, kaset, gitu-gitu. Nah, sampai akhirnya aku nemuin satu distributor merch One Direction,
Dan dari situ aku mikir buat ngejualin merch ini ke teman-teman aku. Akhirnya karena banyak yang beli, aku mutusin buat buka all shop. Makin rame deh yang beli. Terus aku putar uangnya buat jadi modal buka usaha lain. Dan sampailah aku sekarang jual masker organik. Beliau juga melanjutkan alasannya di balik itu. Aku jual masker organik itu awalnya karena aku lagi suka banget nyoba-nyoba masker. Sampai suatu ketika aku nyoba masker, dan ternyata benar-benar cocok banget di aku. Terus aku iseng-iseng racunin ke teman-teman aku, dan banyak yang minat ternyata. Akhirnya langsung aku coba buka all shop, dan ternyata makin banyak pembelinya. Selain itu, setiap barang yang aku jual pasti berasal dari barang-barang yang aku suka juga. Nah, kebetulan aku suka masker, dan banyak yang minat juga. Ya udah deh, aku mutusin buat fokus jualan masker organik. Beliau juga memberikan pelajaran mengenai cara penyelesaian masalah dalam memulai bisnis. Katanya, yang pertama aku lakuin, pasti nenangin diri dulu. Jangan sampai terus-terusan dibawa pusing, yang ada nanti malah down. Jadi pastiin dulu kalau diri ini udah bisa tenang, baru deh cari solusi. Terus coba laksanain solusinya tadi. Habis itu tinggal berdoa sama Allah. Terakhir, beliau memberi pesan kepada kaum muda yang ingin masuk ke ranah bisnis. Pesannya untuk para generasi milenial yang punya impian buat punya bisnis sendiri, nggak perlu takut, coba aja dulu jalanin. Mumpung umur kalian masih muda, nikmatin aja prosesnya. Banyak orang sukses di luar sana yang butuh waktu lama buat berhasil. Jadi tetap berusaha dan jangan takut gagal. Yang kedua, kita juga mewawancarai seorang owner 19 Coats yang merupakan salah satu brand lokal yang bergerak di bidang fashion muslim yang menjual pakaian ready to wear secara online. Di awal percakapan, beliau sudah memaparkan caranya memulai bisnis, yakni langkah awal yang aku ambil pastinya adalah memulai, karena banyak orang yang ingin tapi nggak berani untuk memulai. Lalu konsisten, pantang menyerah, hemat, dan inovasi. Itu 5 poin penting untuk kalian yang ingin memulai dan konsisten. Inovasi itu sendiri berarti kita harus terus berkembang menciptakan produk-produk baru, mendengarkan kritik dan saran, lalu digunakan untuk bahan inovasi. Membuka peluang, membuka mata, dan terus mengikuti perkembangan zaman. Misalnya, pasar minta A, kita kasih A, pasar minta B, kita kasih B, seperti itu. Diperluas dengan cara beliau untuk tetap inovasi, ya ini alhamdulillah di Indonesia pasar fashion muslim sangat luas karena penduduk muslimnya lebih banyak. Jadi untuk masalah fashion ini sendiri bisa kita inovasikan. Contohnya pada Korean style, di baju-bajunya terdapat ruffle, cuttingan, atau detail-detail cantik yang bisa kita pakai dan aplikasikan ke baju yang kita buat. Pastinya harus tertutup dan sopan tapi tetap stylish. Lalu terakhir, beliau memberi saran bagaimana cara memulai bisnis. Beliau bilang, kalau kalian ingin memulai bisnis dan ngerasa, aku ada passion di bidang bisnis nih, kalian bisa pegang 5 hal tadi. Tapi seperti yang tadi udah aku bilang, semua orang ingin, tapi nggak semua orang berani untuk memulai. Padahal memulai, menjual itu mudah, yang sulit itu konsisten. Ketika hari pertama ada yang beli, hari kedua, ketiga, sampai hari keempat, ternyata nggak ada yang beli, sampai hari ke-8. Di situ kita harus tetap konsisten, di mana kita harus tetap berusaha, iklanin produk-produk kita, membuat terobosan-terobosan baru, dan pastinya jangan lupa untuk selalu libatin Allah di setiap langkah kecil maupun besar di hidup kalian. Semangat semua! Dan yang terakhir, wawancara oleh pembina Markas Tahfiz Arfid Hafiz Muslim, sekaligus seorang owner dari Teh Godok. Beliau memulai bisnis ini bukan semata-mata untuk mencari hasil dari bisnis tersebut, memenuhi kebutuhan atau keinginan beliau, tapi usahanya untuk menyiarkan markas yang beliau emban. Latar belakangnya ketika sholat Jumat, beliau melihat orang muslimin membagikan makanan dan minuman di area masjid.
Nah, saya minta juga seperti mereka, jadi saya mengawalinya dengan berbagi teh ke jamaah masjid di hari Jumat bersama santri. Dengan itu, seiring berjalannya waktu, santri kami dikenal oleh jamaah. Markas tahfiz kami juga ada pun namanya Teh Godok, singkatan dari Teh Good Oke, atas usulan santri sendiri yang membantu bersama-sama buat teh di malam Jumatnya. Lalu melanjutkan bahasan perkembangan, beliau berkata, karena adanya usulan dan saran, hingga teh ini kami masukkan ke kantin, koperasi, dan alhamdulillah atas berkah buatan santri juga mungkin, jadi banyak yang minat, hingga markas ini santri dibebaskan biaya sehingga dari ukuran makan 3 kali sehari itu tertutupi dari jualan teh ini, dengan izin Allah pastinya. Dan saya sangat semangat dengan usaha kecil ini karena kita bisa olah atau putar untuk memenuhi makan para penghafal kalamnya. Dan di akhir beliau berpesan, berniaga atau berdaganglah dengan melibatkan Allah, maka melibatkan Allah, banyak ahli tijarah yang bisa kita contoh dari salafus sholih. Bahkan dari Rasulullah SAW dan Ibunda Khadijah, karena ia bukan sekadar kerja, hobi atau usaha untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan, tapi ia juga ibadah di sisi Allah. Baik, sekian pemaparan dari kelompok 7. Maaf, kelompok 8. Untuk sesi selanjutnya, kita buka sesi tanya jawab. Bagi kakak-kakak yang ingin bertanya dipersilakan, yang ingin bertanya di kelompok lain juga dipersilakan. Kak, saya izin bertanya. Baik, Kak Yuli. Saya izin bertanya kepada kelompok 7 ya. Tadi Kak Winda itu kelompok berapa deh? Iya Kak, kelompok kita. Oke. Jadi Yuli masih kurang paham bedanya startup sama bisnis-bisnis yang biasa pada umumnya gitu. Bedanya apa sih Kak gitu? Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum Kak. Kak Winda. Oh iya, silakan Kak. Ya, izin bertanya. Tadi sebenarnya tuh bisnis-bisnis seperti apa sih? Atau ada nggak sih modelnya tuh untuk menggunakan rencana apa sih? Rencana apa tadi? Rencana dalam usaha gitu. Apakah semua bisnis gitu bisa menggunakan rencana dalam berusaha gitu? Atau ada bisnis tertentu aja gitu? Kan kalau misalkan dilihat di pinggir-pinggir jalan kayak misalkan ada pedagang asongan gitu. Nah, apakah dari mereka gitu kan bisa menggunakan rencana dalam bisnis gitu yang tadi dijelasin sama Kak Winda gitu. Terus sama yang kedua, minta tolong dijelasin lagi tentang franchising dalam bisnis franchising itu Kak. Itu seperti apa dan contohnya tuh seperti apa gitu. Belum paham soalnya. Itu aja, terima kasih. Terima kasih kembali Kak Cindy. Baik, kakak-kakak yang lain ada yang mau bertanya atau kakak pemakalah mau menjawab dulu? Winda izin langsung menjawab aja ya Kak pertanyaannya Kak Cindy. Jadi apakah semua bisnis itu harus punya rencana bisnis? Kita harus bedain dulu ya Kak,
mana dagang, mana bisnis. Kalau bisnis harus punya rencana bisnis, harus banget itu Kak. Ibarat ibadah, rencana bisnis itu niatnya gitu, niatnya. Nah, terus kalau pedagang asongan itu harus pakai rencana bisnis atau enggak? Tergantung pedagang asongannya itu dia masuknya ke ranah bisnis atau masuk ke ranah dagang biasa aja ya. Tapi yang setahu Winda, kalau pedagang asongan itu lebih ke pedagang biasa. Jadinya ya udah sekarang nyari intinya dapat untung, ya udah kayak gitu aja. Kecuali kalau seandainya asongannya itu lebih ke nanti ke kayak bank sampah atau kemana, nanti tuh bisa masuk tuh ke ranah bisnis, soalnya bakalan ada inovasi-inovasi dan kreativitas baru yang muncul gitu. Nah, terus pertanyaan yang kedua itu susah lagi Wina nyebutnya, franchising, nah gitulah ya. Itu tuh kerja sama manajemen. Maksudnya gimana? Kalau kerja sama manajemen itu maksudnya gini. Ibarat Winda tuh pelan-pelan bisa nggak? Winda punya Winda pelan-pelan bisa. Pelan-pelan dikit aja. Iya. Ibarat Winda punya bisnisnya tuh berkembang pesat gitu. Nah, terus abis itu Winda pengen buat cabang yang ada di Bekasi gitu. Nah, terus Kak Cindy tuh kan, Kak Cindy, wah bagus nih ada sebuah gimana ya? Ada sebuah perusahaan bagus yang lagi ngetrennya, yang keuntungannya juga pasti melimpah. Dia lagi buat cabang nih. Aku ikutan di cabang itu. Jadi cabang yang Bekasi ini yang megang itu Kak Cindy. Tapi kalau pusatnya masih punya Winda tuh. Cuma yang cabang Bekasi aja, dipegang sama Kak Cindy. Jadi Kak Cindy ada keuntungan, Kak Cindy dapat keuntungan sendiri, Winda dapat keuntungan lagi dong. Winda juga tetap dapat keuntungan, kan itu pusatnya Winda yang punya gitu. Jadi kalau manajemen itu lebih ke situ. Ayo kita kerjasama, kita buat cabang-cabang di mana-mana. Nanti kamu cabang yang A, kamu cabang yang B, kamu cabang yang C gitu. Tapi pusatnya tetap ada, pusatnya misalkan tetap di Jakarta, pusatnya tetap dikelola sama Winda, pemimpinnya Winda, begitu Kak. Mohon koreksinya Bapak dan kakak-kakak. Makasih Kak Winda. Kalau boleh disimpulin, kalau misalkan rencana usaha-usaha yang menggunakan rencana usaha itu kayak berarti usaha-usaha yang lebih besar daripada yang lainnya gitu ya Kak. Terus kalau misalkan contoh dari franchise di Indonesia tuh kayak apa sih Kak? Tadi pengertiannya kan udah, cuman contohnya belum tahu gitu. Iya Kak, gampangannya reseller deh Kak. Gampangannya ibarat Taki Malik, seorang Taki Malik, beliau punya saffron. Pusatnya ada tuh, pusatnya pusatnya di mana ya Taki Malik? Pokoknya gitu, pusatnya ada di Jakarta misalkan ya. Nah, terus pemimpinnya Taki Malik, pemimpinnya beliau. Tapi misalkan yang reseller yang di Bekasi gitu, reseller yang di Bekasinya Winda. Terus reseller yang di Jawa Timurnya Kak Cindy, reseller yang di Jawa Tengahnya Kak Hamidah gitu. Resellernya tuh beda-beda gitu. Jadi kamu orang Jawa Timur ya. Oh, kamu belinya jangan langsung ke pusat. Kamu belinya ke Kak Cindy aja, kan lokasinya deketnya sama Kak Cindy. Gitu. Jadi kita kerjasama. Jadi kalau kerjasama manajemen kayak gitu. Soalnya kan kalau dalam merintis usaha ada tiga. Pertama tuh sendiri. Langsung aja buat startup sendiri langsung. Nah, ini nih startup nih, kalau yang buat startupnya itu masuknya ke sendiri. Nanti dia masuk ke usaha yang sendiri, dia pengen sendiri. Nah, nanti kalau yang cabang-cabangnya itu masuk ke kerjasama manajemen gitu kan. Nah, terus nanti ada juga tuh yang kayak ngebeli. Ada nih usaha yang bagus nih, kayak misalkan usaha baju gitu. Terus udah misalkan orangnya itu lagi qadarullah misalnya ada keperluan apa gitu, atau meninggal atau apa, terus kita beli perusahaannya gitu. Jadi begitu Kak. Baik, makasih Kak Winda penjelasannya.
Sama Kak Yuli tadi sekilas Winda ngejelasin tentang startup, apa perlu tambahan Kak? Iya Kak, masih kurang paham bedanya apa sih yang lebih spesifiknya gitu, yang membedakan startup dengan bisnis pada umumnya. Oke Kak, jadi kalau startup itu intinya kayak sebenarnya startup itu Winda mau bikin sebuah perusahaan nih, Winda mau bikin sebuah toko nih gitu. Nah, karena Winda baru bikin, karena Winda itu baru mulai, itu tuh bisa dikatakan startup. Cuma kalau startup itu lebih ke digitalnya nanti Kak, kayak misalkan apa ya, Shopee itu masuk ke startup juga tuh Kak. Tokopedia itu masuk ke startup. Terus kayak yang Lazada gitu-gitu itu masuk ke startup semua tuh Kak. Kayak gitu-gitu pokoknya kalau startup. Jadi yang sebelumnya itu nggak ada tapi dimunculin gitu. Dimunculin lagi kayak Taki Malik itu sebenarnya masuk ke startup juga, cuma dia lebih ke web. Kan kalau Taki Malik itu lewat web ya. Jadi dia punya webnya sendiri, jadi bisa masuk tuh ke ranah startup, begitu Kak. Kayak misalnya, kalau yang tar dulu. Ada tuh sebuah kayak aplikasinya tuh namanya apa ya? Winda kurang tahu, Winda lupa. Pokoknya ada aplikasi di daerah Jawa Timur, aplikasinya itu khusus buat ngejual ngejual sayuran-sayuran, tapi lewat aplikasi itu juga masuknya ke startup. Terus juga ada tuh Spur Plus apa sih? Pokoknya ada tuh aplikasi yang dia itu ngejual makanan-makanan yang udah mau kadaluarsa. Jadi emang bukanya itu tokonya tuh biasanya kan kalau kita toko tuh buka dari jam 8 sampai sore lah ya minimal. Tapi itu tuh tokonya tuh bukanya tuh setiap jam 8 malam, jam 9 malam, jam 10 malam. Itu dia tokonya tuh jual makanan-makanan yang misalkan kayak donat ada di toko itu tapi nggak laku donatnya. Jadi harganya lebih murah. Nah, itu tuh nanti itu juga masuk ke startup begitu Kak. Jadi kalau startup itu yang nggak ada, diada-adain. Baru muncul begitu Kak. Terima kasih. Mohon koreksinya Bapak dan teman-teman. Itu BTW emang iya ada keterkaitannya yang drakor startup sama materi startup sekarang ini. Enggak, maksudnya kan tadi itu kan masih bingung tuh tentang startup. Maksudnya kan di drama itu kayak tentang startup itu apa gitu. Jadi mungkin bisa sedikit membantu tentang kebingungan kakaknya tadi tentang startup itu apa. Baik. Oh, oke. Makasih. Oke. Makasih juga Winda. Maaf Kak, aku boleh nambahin sedikit gak yang perbedaan antara startup sama bisnis biasa gitu? Jadi perbedaannya tuh ada 4. Yang pertama, beda mindset dan tujuan. Terus yang kedua, beda cara pendanaannya. Yang ketiga, startup itu membuat penggunanya jadi butuh keberadaan mereka. Terus yang terakhir, startup itu sifatnya sementara. Mau dijelasin nggak, Kak Yuli? Emang beda mindset dan tujuannya apa? Oke. Jadi beda mindset dan tujuannya itu, pernah nggak sih kakak bangun tidur tiba-tiba dapet ide cemerlang kayak, ih ini bisa sih idenya ngubah dunia gitu. Nah, startup itu kayak gitu, perusahaan yang dibuat berdasarkan inspirasi kayak gitu dari sang founder, sang pendiri gitu. Di sini aku baca dari Steve Blank, startup adalah sebuah perusahaan yang dibuat dengan tujuan untuk berkembang menjadi sangat besar dan bisa jadi pemimpin di industri. Nah, ini berarti startup itu harus punya progresif dan punya berbagai inovasi untuk mengalahkan pesaing-pesaing dari perusahaan besar yang udah ada. Sementara bisnis biasa itu tuh usaha yang profitable, namun skalanya kecil dan nggak ada maksud buat
menyaingi perusahaan besar lainnya gitu. Terus yang kedua tadi aku bilang, beda cara pendanaannya. Kalau bisnis kecil itu berjalan mengandalkan profit atau keuntungan dari hasil usahanya. Sedangkan startup nggak kayak gitu. Tapi kebanyakan startup malah merugi di awal. Jadi di awal-awal tuh mereka banyak ruginya gitu. Nah, startup ini biasanya didanai besar-besaran oleh venture kapitalis atau perusahaan pemodal. Modalnya pun nggak kecil, tapi besar. Contohnya kayak Gojek, baru aja dapat pendanaan sebesar 1,2 miliar dolar. Atau online marketplace Tokopedia, pasti kakak tahu Tokopedia. Nah, itu dapat suntikan dana 500 juta dolar. Gitu. Terus yang ketiga aku bilang tadi, startup itu membuat penggunanya jadi butuh keberadaan mereka. Nah, startup ini kayak Gojek, Uber, Maxim, sejenisnya itu mereka ngebuat layanannya tuh murah, bahkan dapat kupon gratis, dapat diskon, sementara bayaran drivernya tuh tetap tinggi, tetap ya nggak kecil gitu. Jadi gaji mereka itu disubsidi dari investasi miliaran dolar tadi gitu. Terus yang terakhir, startup itu sifatnya sementara. Menurut Steve Blank lagi, startup itu sebenarnya berfungsi untuk menciptakan dan mencari model bisnis baru dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada, gitu Kak. Jadi ntar kalau misalnya udah gede, ya udah gitu. Contohnya kayak Uber, udah nggak lagi dianggap sebagai startup di Amerika Serikat, karena pendapatannya udah stabil dan dia udah mendapatkan model bisnis yang tepat gitu Kak. Terima kasih. Kakak izin bertanya, berarti Oke, kalau makasih Kak Maryam. kalau misalkan perusahaan kayak franchise gitu juga bisa menerapkan startup gitu nggak Kak? Soalnya kan yang franchise gitu berarti juga harus berinovasi banyak dong. Kalau menurut Kakak gimana? Jadi Kak Maryam, kalau misalkan dia sudah menemukan kestabilan dalam bisnis tersebut gitu, semuanya udah stabil tuh, tidak lagi dalam proses perkembangan, itu jadi udah tidak dikatakan lagi startup gitu ya Kak? Iya. Ya gitu Kak Yuli. Kak Cindy, sebentar ya, aku baca ulang dulu franchising gimana gitu. Ya, baik Kak. Oh ya, untuk kakak-kakak yang mungkin tahu jawabannya, ingin mengemukakan pendapatnya juga mengenai yang ditanyakan Kak Cindy tadi, boleh sambil aku juga nyari jawabannya.
Aku mau jawab pertanyaan dari Kak Yunita di kolom komentar, kolom chat. Kalau startup sendiri bersifat sementara, apakah berarti usaha tersebut bangkrut atau bagaimana? Enggak ya, Kak. Yang tadi udah aku bilang, maaf sebentar. Nah, kalau misalnya pendapatan mereka udah stabil, bisnisnya udah maju, dia bukan lagi startup. Nah, tapi itu bukan artinya bukan dia bangkrut, bukan. Tapi mereka malah lebih maju gitu. Maksudnya bukan bangkrut, malah lebih maju gitu. Paham nggak, Kak? Intinya mereka bukan bangkrut, tapi pendapatan mereka yang stabil, income mereka malah makin gede gitu, Kak. Jadi lebih sukses gitu, gampangnya. Terima kasih. Buat kakak-kakak yang mau menambahi juga boleh. Silakan. Maaf teman-teman, sepertinya untuk sesi tanya jawabnya kita lanjut lewat WA, soalnya di kelas B itu lanjut lewat WA grup sama Bapak. Oh iya dah. Mungkin semua bisa ini dulu, Kita on aja ya, cam Kak. semua. Oh, mau foto ya? On cam dulu untuk dokumentasi.